Politik identitas menggunakan identitas diri seperti ras atau agama sebagai landasan dalam berpolitik. Misalnya, seorang politisi yang berasal dari Jawa akan meyakinkan orang-orang yang juga berasal dari Jawa untuk memilihnya karena asosiasi dari identitas yang sama. Artinya apa? Umat Islam sudah bersikap dewasa, mature, tidak melakukan tindakan politik identitas seperti yang dituduhkan oleh kaum-kaum sekuler dan komunis itu. Welcome to your channel, Cross Cultural Institute, berdiri tegak di tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, senang sekali saya kembali bisa menemui Anda di channel Anda ini. Nah, tema kali ini yang ingin saya kupas adalah soal hingar-bingar politik identitas. Nah, ini saya juga tidak mengerti kenapa isu ini diangkat sedemikian rupa, sehingga seolah-olah baru, sehingga seolah-olah ini hal yang luar biasa. Padahal sebenarnya dari dulu kita berpolitik identitas. Ya, karena dibedakan ketika orang harus memilih P3, memilih PDIP, dan memilih Golkar. Itu semua identity. P3 itu azasnya Islam, yang kemudian menjadi Pancasila. PDIP azasnya nasionalisme. Sekarang apalagi ditambah dengan sosial demokrasi, yang itu implementasi dari Nasakom, dan seterusnya. Ya. Tapi yang ingin saya bahas adalah, mari kita baca, benarkah umat Islam melakukan politik identitas? Ingat ketika pilpres yang lalu, umat Islam bersatu padu, sebagian kelompok umat Islam bersatu padu bersama ulamanya, melakukan ijtihad, ya, lalu kemudian memutuskan memilih Prabowo Subianto. Siapa Prabowo Subianto itu? Pada waktu itu orang mengenal beliau adalah orang yang tidak paham Islam, orang yang tidak dekat dengan keagamaan. Bahkan sebagian orang menilai beliau itu adalah mu'alaf. Ibunya Kristen, bapaknya bukan tokoh agama, bahkan dikenal sebagai tokoh sekuler. Tapi keputusan umat Islam dan sebagian para ulama pada waktu itu berijtihad berdasarkan istikharah untuk mendukung Prabowo Subianto. Sedang Prabowo Subianto menggunakan pengaruh kedekatannya dengan FPI serta dukungan dari Ijtima Ulama untuk memikat pemilih Muslim. Memang seberapa penting sih isu ini untuk para pemilih Muslim? Artinya apa? Umat Islam sudah bersikap dewasa, mature, tidak melakukan tindakan politik identitas seperti yang dituduhkan oleh kaum-kaum sekuler dan komunis itu. Baca itu. Sebaliknya pada waktu itu, Jokowi merangkul Ma'ruf Amin sebagai tokoh umat Islam, sebagai figur tokoh agama Islam yang paling tinggi sebagai ketua MUI. Kemudian perilaku lainnya Jokowi memperlihatkan dia menjadi imam sholat, membaca surat-surat Al-Quran. Kalau dia itu iftitah, melakukan pidato dengan iftitah, membaca ayat-ayat Quran seperti lazimnya para mubaligh dan ulama, walaupun kita tahu mahrajnya juga tidak bagus. Itu semua sebenarnya to identify, mengidentifikasikan dirinya sebagai bagian dari umat Islam. Untuk apa? Untuk meraih suara umat Islam yang sebanyak-banyaknya. Lantas, identitas apa yang digunakan sebagai landasan dalam pemilu kali ini? Di Pilpres, kedua pasangan kandidat sama-sama berusaha memenangkan hati para pemilih Muslim yang mencapai sekitar 160 juta atau sekitar 85% dari total jumlah pemilih. Joko Widodo yang sejak pemilu 2014 dianggap kurang Muslim sampai menggait Ketua Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin sebagai cawapresnya untuk memikat pemilih Muslim. Jadi yang politik identitas itu siapa?
Jadi umat Islam sekali lagi kita sudah melihat kedewasaan mereka, tidak memilih Jokowi yang pada waktu itu menggait Kiai Haji Ma'ruf Amin yang semata-mata karena beliau itu bukan tokoh politik, ya, karena dia tidak aktivitas di bidang politik, karena dia sebagai seorang ulama. Nah, dengan mudah kita bisa melihat bahwa itu adalah bagian dari cara Jokowi CS itu merangkul umat Islam, ya, dengan menggandeng Kiai Haji Ma'ruf Amin. Nah, jadi saya kira isu politik identitas ini, pertama isu yang falasi, ya, menyesatkan, itu adalah pembusukan terhadap tokoh-tokoh Islam yang ingin turut serta berkompetisi di dalam Pilpres tahun 2024. Orang-orang yang dianggap kental keislamannya, dia khawatir kemudian didukung oleh banyak umat Islam, lalu kemudian memenangkan kompetisi Pilpres ini. Dan kekalahan mereka itu adalah akan menjadi total, berubah konstelasi, dan itulah kehancuran dari kelompok mereka yang tidak suka dengan Islam itu. Padahal kita tahu ya bahwa umat Islam dari sejak berdirinya Republik Indonesia ini, ia berada pada garis tetap membela negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau ada kemudian itu sempalan-sempalan, itu biasa di setiap umat agama juga ada hal-hal itu. Tapi itu bukan identitas umat Islam. Itu adalah ciri, itu adalah kelompok tertentu yang tidak banyak jumlahnya. Kemarin kita bisa melihat bahwa sebagian umat Islam memilih tokoh sekuler seperti Prabowo Subianto. Nah, sebagian lagi memilih Jokowi yang meraih Kiai Haji Ma'ruf Amin untuk mengambil hati, how to win the Muslim heart itu. Yang akhirnya dua tokoh itu di ujungnya bersatu padu, ya, melaksanakan program kerja kabinet Jokowi. Jadi sekali lagi, ya, orang-orang yang menyampaikan, menyemburkan, mengkampanyekan anti politik identitas itu sebenarnya cara lain memfitnah para ulama dan umat Islam. Jadi mereka yang menghembuskan anti politik identitas, yang mempromosikan anti politik identitas, yang menyemburkan isu anti politik identitas, itu menurut hemat saya adalah fait accompli, adalah fitnah kepada kelompok ulama, kepada sebagian kelompok ulama, kepada sebagian kelompok umat Islam. Dan on the top of that, dia tidak suka kepada calon presiden yang keislamannya kental, sehingga dia khawatir sifat kekentalan keimanan dan ketakwaannya kepada agamanya itu meraih dukungan simpati dari umat Islam yang mayoritas ini. Dan itulah kekhawatiran mereka, ya. Jadi kita paham betul, mengerti betul sesungguhnya ini adalah decay, adalah politik pembusukan kepada musuh-musuh mereka yang diperkirakan akan memenangkan pemilihan presiden tahun 2024 itu. Jadi ya, dengan berbagai cara dia menghembuskan isu-isu yang falasi, yang tidak benar, yang menyesatkan, yang justru tidak mendidik. Sebab politik identitas itu adalah politik alami yang ada terjadi di Indonesia. Dan selama ini identitas kita ini adalah identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Komitmen kepada NKRI sudah final dan selesai bahwa negara Republik Indonesia ini adalah tempat kita berkiprah membangun ukhuwah Islamiyah, membangun ukhuwah watoniyah, membangun ukhuwah kebangsaan. Dan final, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.